Nah, budaya positif. Nah, sudah masuk ke sini ya Bapak Ibu. Budaya positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan. Tadi Pak Haji sudah menyinggung mengenai nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Nah, ini ada posisi kontrol. Sebagai guru, kita itu punya posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Ini kaitannya dengan tata tertib itu tadi. Nanti ya di slide selanjutnya boleh ya. Jadi kalau misalnya dia masih melakukan karena menghindari hukuman, misalnya upacara, mau upacara, karena kalau tidak upacara dihukum, berarti itu motivasinya masih eksternal. Atau misalnya mendapatkan imbalan sholat, nanti dikasih poin gitu ya, berarti itu karena mendapatkan imbalan, itu juga motivasi eksternal. Nah, tujuan dari kita menerapkan disiplin positif itu adalah lahirnya motivasi internal. Jadi untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi anak sendiri yang punya motivasi. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah, hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Murid disuruh untuk melepaskan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Buka sepatu gitu karena nggak pakai sepatu hitam, disuruh dibuka lalu dia nyeker. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, itu kan hukuman. Nah, Bapak Ibu yang posisi kontrol, nah yang sejauh ini yang pernah Bapak Ibu lakukan, coba kita ada di posisi mana? Nah, kalau penghukum misalnya menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir, itu berarti kita posisinya sudah menghukum. Jadi yang mana Bapak Ibu? Dari penghukum, yang paling baik itu adalah yang terakhir, yaitu manajer. Jadi kita itu sebagai guru harus ada di posisi manajer. Jadi ada penghukum, ada pembuat orang merasa bersalah, ada teman, pemantau, dan manajer. Jadi kalau misalnya pembuat rasa bersalah, kamu harusnya sudah tahu ibu lelah sekali merasakan, ibu stres. Bapak Ibu, kalau misalnya kita ada di posisi manajer, kita harus melakukan segitiga restitusi yang ini. Nah, pertama, kalau misalnya ada anak melakukan kesalahan, pertama kita harus menstabilkan identitas. Contoh yang kedua, validasi kebutuhan. Nah, biasanya ciri-cirinya guru akan berkata, misalnya ya, alasannya apa? Ya, kamu pasti punya alasan melakukan itu. Nanya dulu alasannya apa? Apa yang kamu butuhkan? Apa adakah hal lain yang kamu perlukan atau memukul? Misalnya terakhir menanyakan keyakinan. Untuk itu, mungkin dari sekarang Bapak Ibu bisa membuat keyakinan kelas. Baik, saya mau bertanya tentang tadi ya penjelasannya tentang memberikan penghargaan kepada semua siswa. Jadi walaupun misalnya di kelas itu ketika kita mengadakan ulangan yang tertinggi itu satu orang ya, tapi tetap semuanya harus diberikan penghargaan. Penghargaannya seperti apa? Jadi, tapi penghargaan itu jangan hanya ditujukan untuk satu orang anak, walaupun anak tersebut itu misalnya memiliki nilai yang paling tinggi di kelasnya. Kita bisa memberikan penghargaan dalam bentuk yang lain. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan selama kegiatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
berkumpul pada hari Kamis di acara pameran hasil karya proyek profil pelajar Pancasila. Ini dari kelas 7 ternyata plastik hitam ini kan kalau bawa alat yang sudah tidak digunakan lagi dan ini tidak harus dibeli, mungkin dari tempat sampah gitu ya, atau mungkin dari biasanya kalau ibu-ibu suka nyimpan kantong kresek di rumah yang numpuk gitu banyak. Nah ini bisa dibuat karya seperti ini dan membuatnya pun ternyata cepat. Selain yang kita pajang, yang telah anak-anak kelas 7 lakukan itu adalah penanaman apotek hidup dan warung hidup. Pernah nggak bu anaknya membawa tanaman? Pernah ya? Nah itu ditanam di kebun sekolah di sana. Biasakan anak untuk membuang sampah pada tempatnya begitu, membedakan mana sampah organik dan sampah anorganik. Nah ini yang dilaksanakan oleh kelas 7. Setiap hari Selasa dan hari Jumat kami juga melakukan pembiasaan sholat duha. Mohon diingatkan ya Bapak Ibu membawa alat sholat. Ini dalam pembelajaran. Nah ini salah satu proses pembuatan karya yang di